Kami CGP Angkatan 7 dari Jakarta Utara. Saya Siti Rohima dari TK Negeri Semper Jakarta Utara dengan fasilitator Bapak Destarius Mahardika dan pengajar praktik Ibu Putri Retno Dumila. Teman saya Nilam Sarmaria dari SDN Tugu Selatan 03 dengan fasilitator Bapak Destarius Mahardika dan pengajar praktik Ibu Putri Retno Dumila. Teman saya berikutnya. Perkenalkan, saya Ibu Lucia Priani, saya dari SDN Rawabajak Selatan 09 dengan fasilitator Bapak Destarius Mahardika dan pengajar praktik saya Ibu Putri Retno Dumila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar ibu-ibu semua? Waalaikumsalam, kabar baik Ibu Imah. Baik, alhamdulillah Ibu Nilam dan Ibu Lucy. Pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching, yaitu saya sebagai pengamat, Ibu Siti Rohima, Ibu Nilam sebagai coach, dan Ibu Lucy sebagai coaching. Ada rubrik penilaian yang sudah saya siapkan bagi Ibu Nilam sebagai coach. Saya akan ingin mengetahui kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Nilam. Potensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu menggunakan alur tirta. Baik, pada alur tirta bagian spesifik yang mana yang ingin Ibu Nilam kembangkan? Bagian spesifik pada alur tirta itu yang akan saya kembangkan adalah rencana aksi dari Ibu Lucy sebagai coaching. Menurut Ibu Nilam, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan kepada Ibu Lucy seperti apa indikatornya? Indikator ketercapaian, saya berharap Ibu Lucy mendapatkan penguatan dari pembahasan atau pembicaraan kami. Termasuk rencana aksi. Iya, dan rencana aksi. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Nilam dan Ibu Lucy melakukan kegiatan coaching. Oke, terima kasih Ibu Ima. Ibu Lucy, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Inilah Saya berharap Bu Lucy datang dengan tujuan yang baik nih. iya, Kita bisa bertemu. Ya, kalau boleh tahu apa tujuan Bu Lucy ini bertemu, mengajak saya bicara hari ini? iya, tentunya Bu Nilam. Nih saya hari ke hari agak resah gitu ya. Padahal saya sudah melakukan yang namanya budaya positif, ya kan? Sudah melakukan restitusi, sudah melakukan yang namanya penguatan karakter. Di antaranya mungkin saya sudah menerapkan profil belajar Pancasila juga pada kelas saya khususnya ya. Memang sih kita belum 100% purna ya, belum merdeka. Tetapi kan untuk karakter saya tetap menerapkan yang mana hampir sama dengan kurikulum K13 ya, karakternya itu. Nah, saya ini agak resah gitu dengan satu anak di dalam kelas saya. Oke, ada satu anak yang mungkin saya tidak sebutkan namanya atau disebutkan Mungkin yang mem aja. Anak itu sangat luar biasa, aktif dan sangat, bahkan saya katakan sangat hiper lah ya. Ketika di kelas itu teman-temannya juga sudah menyadari bahwa beliau anak itu agak beda dengan anak yang lainnya. Nah, salah satunya itu perbuatan beliau di awal-awal tuh ketika baru-baru masuk menjadi kelas 3 itu sudah kalau makan minum tuh Bu menggunakan tangan kiri, kan lebih sering minum ya, jadi lebih nampak gitu minumnya tuh menggunakan tangan kiri. Itu mungkin tanpa disadari mungkin ya anak seperti itu. Kemudian dia itu kalau air botol minumnya itu belum habis terus aja diminum. Entah berapa menit, 5 menit kemudian minum lagi, 5 menit kemudian minum lagi. Kemudian sering izin keluar ke kamar mandi dengan seperti itu. Awalnya seperti itu. Kemudian dia juga sering berkata-kata kotor, bahkan kata-kata binatang itu disebutkan semuanya. Ya. Nah, itu
sampai sekarang, padahal saya sudah melakukan yang namanya restitusi secara pribadi, ya kan, lebih sering. Kemudian saya menerapkan budaya positif secara pribadi untuk khusus dirinya sendiri. Gitu. Kadang pembimbingan atau bagaimana ya, apa masih kurang gitu ya untuk pembimbingannya gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah sudah agak berubah dari tadi makan tangan, minum dan menggunakan tangan kiri, sekarang sudah mulai bisa menggunakan tangan kanan. Mungkin dari diterapkannya budaya positif itu ya setiap hari kelas, jadi kebiasaan-kebiasaan juga. Nah akhirnya sudah berubah langsung. Tapi belakangan ini masih tetap yang namanya ngomong kasar, binatang, semuanya itu kan nggak pantas ya dilakukan, dilaksanakan di kelas gitu. Takutnya pengaruhnya terlalu besar untuk anak-anak yang lain. Gitu ya Bu Lucy. Jadi yang saya tangkap dari permasalahan yang Bu Lucy sampaikan, yang ingin kita bahas bersama hari ini, itu ada anak yang hiperaktif sepertinya ya Bu ya, dan menggunakan kebiasaannya menggunakan tangan kiri dalam setiap kegiatan dan menggunakan bahasa-bahasa kotor. Padahal Ibu Lucy sebagai guru udah gak kurang-kurang ya melakukan budaya positif tadi, pembiasaan baik dan karakter. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Ibu Lucy, apakah pendekatan secara pribadi sudah dilakukan? Pendekatan yang lebih personal, apakah sudah dilakukan? Ya, kalau untuk personal, saya sudah lakukan seminggu cuma sekali Bu, di hari-hari Kamis. Itu pun jam-jam sekolah, ataupun kalau nggak bisa jam sekolah, jam istirahat. Karena saya panggil secara personal, secara pribadi. Saya tanya maunya apa dan bagaimana ke depannya gitu kan. Ya, itu salah satunya paling saya ceritakan itu restitusi tanya. Memang anaknya juga agak kekurangan cara menangkap kita berbicara gitu, kurang nyambung gitu. Kadang nyambung, kadang enggak gitu. Nah itu udah saya lakukan. Jadi pendekatan personal sudah dilakukan. Ada langkah lain nggak yang akan Ibu lakukan? Kalau langkah personal sudah Ibu lakukan, tapi anak ini masih belum ada perubahan yang signifikan terhadapnya, berarti ada dong langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan secara ini ya secepat mungkin biar bisa nih kan, apalagi beban untuk naik kelas 4 ya Bu Lucy ya. Bagaimana itu langkah-langkah yang mau Ibu ambil? Nah, langkah pertama itu saya mungkin menambah jam pertemuan secara individu ya, menambah jam biasanya 1 kali seminggu, mungkin saya bisa 2 kali atau 3 kali dalam seminggu ya, khusus untuk pertemuan individu itu menyempatkan waktu ya. Kemudian saya langkah kedua, ini sebenarnya sudah saya lakukan, menanyakan untuk memeriksakan anak itu ke psikiater ya, yang ini Asesmen, melakukan asesmen. Tapi khusus untuk ke ini Bu, ke psikolog perilaku ya. Ya, psikolog itu kan adanya di rumah sakit yang benar-benar ahli dalam bidangnya ya. Jadi saya nggak bisa menjudgment nilai apa namanya IQ-nya itu berapa. Jadi yang bisa menjudgment itu adalah yang pakar di bidangnya ya. Itu sudah saya omong. Nantinya saya akan lebih sudah diomongkan kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya hanya sekedar iya dan iya gitu, belum merespon, belum mengambil tindakan. Nah mungkin kedepannya saya akan melaksanakan itu dan memanggil lagi orang tuanya untuk segera melakukan tindakan. Nah dari yang Ibu Lucy sampaikan, Ibu sudah mencoba memanggil orang tua untuk melakukan asesmen terhadap anakku. Coba apakah Ibu Lucy sudah continue
mengingatkan selalu karena keterbatasan kita kan tidak hanya satu anak ya, tapi ibu sudah melakukan secara kontinu. Yang ibu lakukan selama ini apakah hanya seperti ibu sampaikan aja 1 kali dalam sebulan atau berapa, bagaimana? Iya mungkin hanya berapa kali saja, 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali ya, seperti itu. Makanya nanti saya akan melakukan rencana ke depan untuk menekankan kembali secara sering sampai dia melakukan tindakan gitu. Biar dia memeriksakan ke ke rumah sakit ya, yang ada dokter psikolognya. Kemarin sih sudah saya ingatkan, tapi beliau orang tuanya itu selalu alasannya orang tua perempuannya nih, ibunya ada sakit keras, katanya sakit yang kekurangan hemoglobin, kurang darah gitu. Lupus? Nggak tahu apa itu, pokoknya kayak kekurangan darah gitu, ngedrop gitu. Jadi, ketika itu mau memeriksakan si anak ini, tiba-tiba mamanya jatuh sakit, langsung diopnam gitu ya. Jadi nggak jadi lagi waktu itu, udah 2 bulan yang lalu. Kemudian dia bilang mau berobat di kampung, ya kan? Akhirnya sudah terputus lagi kan. Kemudian bulan kemarin udah diingatkan lagi, tolong di asesmen dengan psikolog gitu, karena beliaulah yang bisa menentukan gitu. Lebih tepatnya kan anak-anak seperti itu kita sih hanya membimbing, sebagai guru membimbing, udah saya bilang begitu, membimbing dan mengarahkan yang benar gitu. Tapi kami bukan ahlinya dalam psikolog. Itu sudah saya itu. Mungkin kedepannya saya akan lebih menekankan lagi. Jadi langkah rencana aksinya Bu Lucy itu sebenarnya sudah masif ya kepada orang tua. Mungkin harus ada plan yang lain ya Bu Lucy yang secepatnya, atau yang bisa Ibu Lucy bisa bagaimana ya, lebih pendekatan ke orang tuanya lagi lebih mungkin bagaimana? Benar. Mungkin lebih dekat lagi gitu ya, lebih komunikasi lebih komunikasi, lebih sering lagi gitu. Dan kita juga menganjurkan masalah-masalah dia yang ada itu gimana gitu ya perkembangannya, terus sampai dia itu gimana melakukan tindakan tuh harusnya bagaimana, mendengarkan dia kali ya lebih dalam lagi gitu, harus sering lagi gitu ya. Banyak. Mungkin kalau untuk rencana aksi yang saya dapat dari Bu Lucy, sebenarnya sudah banyak langkah-langkah yang Bu Lucy lakukan ya. Mungkin kendalanya dari pihak orang tua sepertinya ya yang agak sedikit abai, tapi Bu Lucy tetap melakukan langkah-langkah ini harus tetap masif seperti yang Ibu Lucy lakukan, agar hasil yang diperoleh nanti bisa memperbaiki bagaimana perkembangan anak itu sendiri kan ya Bu Lucy ya. Nah, sebagai guru nih Bu Lucy, kan Bu Lucy nggak hanya bertanggung jawab seorang ke anak itu sendiri ya kan, berarti Bu Lucy butuh tanggung jawab juga kepada siswa-siswa yang lain. Saya berharap Bu Lucy tidak mengabaikan juga tanggung jawab Bu Lucy kepada anak-anak yang lain dengan rencana aksi terhadap satu anak ini. Saya berharap Bu Lucy tetap semangat ya. Kalau saya bilang tetap semangat ya. Kalau Bu Lucy gimana untuk menghadapi hal itu sendiri, bagaimana ya? Kalau saya di kelas, saya berusaha memotivasi anak-anak yang lain, karena anak yang satu ini agak berbeda. Jadi anak-anak yang lain itu saya berusaha untuk memotivasi dari perbedaan fisik, perbedaan tingkat pemikiran, berbeda. Anak-anak ini juga sudah tahu, dari setiap hari itu saya motivasi dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang saling menghargai, menghormati perbedaan. Di kelas ini kan kita berbeda, harus itu setiap hari saya lakukan untuk mengantisipasi anak-anak yang lain tidak menjauhi dia gitu. Kalau anak seperti itu kan
awalnya mereka kesel, satu kelas itu kesel dengan tingkah laku si anak ini, bahkan satu kelas pun tidak mau berteman gitu kan awal-awalnya, karena terbiasa saya memotivasi, menyemangati, melakukan kata-kata yang saling menghargai, saling menghormati dengan teman yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, kan satu sama lainnya kalian nggak belum tentu sama dengan kalian. Seperti itu setiap hari selalu dimotivasi. Akhirnya anak-anak itu, teman-temannya itu mengenali dan memaklumi lah, yang singkatnya memaklumi temannya itu memang seperti itulah teman kita gitu. Toh nantinya kalian terus bersama kalau sampai kelas 6 itu aja saya selama ini yang salah. Berarti rencana aksi Ibu Lucy udah melakukan langkah-langkah dan udah mencari jalan keluarnya, solusinya, dan Ibu Lucy udah menjalankan tanggung jawab sebagai guru, tidak hanya untuk anak itu, tapi untuk ke semua siswa agar semua siswa memahami kondisi temannya yang saat ini. Bagaimanapun mereka harus menyadari kalau ini mereka akan berjalan bersama selama sampai lulus gitu kan ya Bu Lucy. Kalau menurut Bu Lucy ini dari pembahasan kita berdua nih, apa sih yang bisa Ibu Lucy ambil dari pembicaraan kita berdua ini? Apakah Ibu Lucy sudah bisa menentukan langkah yang paling baik lagi ke depannya, atau bagaimana? Atau udah mengurangi beban Ibu Lucy? Ya benar. Gimana? Salah satunya sudah mengurangi beban saya karena Ibu Nila mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Alhamdulillah saya sudah mulai terkurangi bebannya dan mendapatkan solusi atau penguatan sedikit banyaknya dari Ibu Nila, dari pertanyaan-pertanyaan, sehingga saya lebih menguatkan diri untuk melakukan rencana aksi saya ke depannya lebih sering lagi gitu, untuk menerapkan budaya positif ke anak-anak gitu, kemudian melakukan tindakan-tindakan pendekatan lagi lebih sering gitu kepada orang tuanya, sampai saya mendapatkan yang namanya asesmen dari rumah sakit tersebut gitu ya. Bu Lucy, mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bisa memberikan penguatan ya. Saya tidak memberikan solusi, tapi memberikan penguatan langkah yang terbaik buat Bu Lucy pilih terhadap satu anak ini dan untuk manfaatnya buat kelas Bu Lucy. Itu saja. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya Bu Lucy dengan permasalahan yang berbeda. Terima kasih Bu Lucy. Sama-sama Ibu Nila. Baik, Ibu Imah, itu yang sudah saya lakukan. Luar biasa, Ibu Nilam dan Ibu Lucy sudah mempraktekkan coaching ya, antara hubungan relasi yang baik antara Ibu Nilam dengan Ibu Lucy sebagai coach ataupun coaching. Saya ingin melihat atau menyampaikan apa yang saya dengar selama coaching tadi kepada Ibu Nilam. Menurut Ibu Nilam, apakah indikator yang tadi awal Ibu Nilam sampaikan ingin mencapai pada rencana aksinya Ibu Lucy sudah tercapai? Bagaimana Ibu Nilam? Kalau menurut saya rencana aksi yang akan Ibu Lucy, yang sudah Ibu Lucy lakukan itu udah tercapai dalam skala gitu ya Bu Ima ya. Jadi sebenarnya udah dilakukan dengan sendirinya, sudah dilakukan sama Ibu Lucy. Cuman saya sebagai coach memberikan penguatan saja terhadap langkah-langkah yang diambil sama Bu Lucy terhadap rencana aksi. Baik, ada beberapa catatan di sini Ibu Nilam. Iya boleh. Yang sudah baik yang sudah Ibu Nilam sampaikan kepada Ibu Lucy, yaitu ketika menggali ya, pertanyaan menggalinya, apakah ada langkah lain selain tadi pengamatan, observasi Bu Lucy kepada ABK-nya, kemudian di akhir Ibu Nilam juga sudah menyampaikan kesimpulan dari kegiatan coaching yang dilakukan. Nah, akan lebih baik ada kalimat-kalimat yang dihindari, seperti tadi ada kalimat saran ya, apakah sebaiknya secara kontinu kepada orang tua. Itu baiknya muncul dari Ibu Lucy sendiri, artinya diganti kalimatnya dengan
apakah ada kekuatan yang dimiliki ABK tersebut, kemudian bagaimana support orang tua. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Nila bisa diperkaya kembali, menanyakan hambatan ya tadi belum muncul, kemudian hasil yang dicapai bila Ibu Lucy sudah melakukan rencana aksinya, saya belum melihat tadi. Lalu belum juga menyampaikan bagaimana skala pencapaian yang akan dicapai oleh Ibu Lucy dengan langkah-langkah rencana aksi yang beliau sampaikan. Kita sama-sama belajar. Kemudian saya juga belum mendengar kapan Ibu Lucy akan melakukan langkah-langkah yang baru. Itu belum muncul. Dan terakhir tadi sudah sih ya, bagaimana perasaan sebelum dan sesudah coach. Baik Ibu Nila dan Ibu Lucy, pertanyaan berikutnya kepada Ibu Nila sebagai coach, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Nila berdasarkan hasil coaching yang barusan kita lakukan? Kompetensi yang harus saya gali lagi, berlatih untuk keterampilan bagaimana saya mempertanyakan atau membuat rencana aksi identifikasi kepada coaching. Jadi itu aja, sepertinya saya harus tetap meningkatkan keterampilan berbahasa saya dan menyusun kata-kata dalam membuat pertanyaan saya bisa dipahami atau masukan-masukan saya bisa dipahami oleh coaching. Luar biasa Ibu Nila sebagai coach akan terus berlatih sehingga keterampilannya terus meningkat. Terima kasih banyak Ibu Nila dan Ibu Lucy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.